Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Karina Putrision dengan NIM 11S24051. Di sini website yang telah dibuat adalah pengaplikasian Herbal Medicine Collection. Jadi di sini ada beberapa sebuah aplikasi yang mencantumkan banyak list atau daftar-daftar obat-obatan herbal yang dimana di situ kita bisa lihat keterangan-keterangannya, yaitu asalnya dari mana atau eh, dia gunanya untuk apa, manfaatnya, dan seperti apa bentuknya, dan juga gambarnya yang akan kita tampilkan agar kita lebih memahami itu obat-obatan tersebut. Ini disusun oleh saya. Nah, topik proyek ini dapat saya pilih itu dengan ide masing-masing. Nah, di sini ketentuan yaitu topik proyek dapat dipilih sesuai dengan ide masing-masing mahasiswa kecuali topik to-do list dan cash flow yang telah dikerjakan dalam sesi praktikum. Jadi di sini ada komponen penilaiannya apa-apa saja dari bagian fitur-fitur yang akan dibuat dan poin-poinnya juga deskripsinya. Nah, nanti di sini ada penilaian bonus yaitu deploy. Nah, untuk menggunakan entitas, di sini ada menggunakan entitas dan kode program tersebut untuk mengimplementasikan autentikasi pada aplikasinya. Nah, di sini ada bentuk case-nya. Nah, entitas ini untuk topik yang eh, kamu pilih nanti harus mengandung minimal 8 atribut, di mana 4 diantaranya harus menggunakan atribut berikut. Nah, lalu selanjutnya, nah, di dalam Viscode, pengaplikasian proyek PBO ini, ada terdapat main, test, dan resource. Nah, di sini ada main. Nah, application.java ini itu entry point atau config dengan konfigurasi Spring dengan controller, yaitu endpoint. Lalu ada DTO juga, entities. Nah, kita bisa lihat di dalam gambar. Nah, kita perbesar mungkin. Nah, ini lalu entities model database dan interceptor komponen start request-nya, lalu repositories, akses database, dan service logic untuk utils general function-nya. Lalu ada tes. Nah, di sini tes membuktikan endpoint controller mengembalikan status dan respon dengan benar. Jadi itu membuktikan servisnya itu menjalankan logika dengan benar. Lalu membuktikan interceptor memblokir request tanpa tokennya. Lalu membuktikan validasinya. Bisa kita lihat di sini dan resource-nya juga itu file non-Java yang dipakai saat aplikasi runtime. Nah, dari sini kita bisa lihat ada main, test, dan resource. Lalu untuk tesnya itu ada configs, di mana menguji format respon standar, API, dan autentikasi pengguna yang sedang login. Controller yang menangani error global, filter untuk logging request. Jadi logger, print info saat aplikasi dimulai, dan konfigurasi web. Nah, untuk controller itu menguji endpoint, autentikasi, login, register, refresh token, dan logout. Jadi endpointnya, chartnya itu return data dengan format yaitu landing page, homepage, API, dan penguji fitur CRUD dan pencarian produk. Lalu ada DTO menguji validasi input dengan mapping field, form login, form register, dan form tambah atau ubah produk. Lalu ada entities. Nah, di sini ada menguji model pengguna, model barang, dan model token autentikasinya. Nah, selanjutnya itu interceptor. Itu menguji request filtering atau penyaringan sebelum masuk ke controller security, outlogging. Nanti kita lihat apakah endpoint itu create, update my profile, dan lain-lain itu bisa diakses tanpa loginnya. Nah, ini yang coverage yang telah ada. Lalu di sini untuk tampilan dari aplikasi Herbal Medicine ini terdapat registrasi. Registrasi untuk menggunakan fitur-fitur tambah, hapus, edit pada website, dan user harus memiliki akun terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke registrasi. Nah, setelah kita masukkan nama, email, lalu passwordnya, nanti kita register dan akan muncul setelah terdata, maka akan muncul loginnya. Nah, jadi kita nggak perlu memasukkannya, langsung kita masukkan email dan passwordnya akan masuk ke website ya. Nah, untuk login itu untuk dapat menggunakan fitur-fitur tambah, hapus, edit pada website, pengguna itu perlu masuk menggunakan akun yang udah dibuat sebelumnya. Jadi setelah itu baru penggunanya bisa masuk ke dashboardnya.
Nah, ini untuk tampilan dashboard dari eh, aplikasi Herbal Medicine, yaitu di mana kita langsung langsung setelah kita masukkan tadi, kita masukkan nama, kita masukkan email dan password, maka akan muncul di sini langsung dibuat selamat datang atas nama siapa. Nah, koleksi obat herbal di sini yaitu aplikasi ini untuk mengelola koleksi obat herbal tradisional yang nanti kita bisa dapatkan informasi lengkapnya itu dari banyak jurnal. Jadi atau kita search dan kita tambahkan di sini. Jadi beberapa atau usernya bisa langsung melihat obat-obatan apa yang ada dan bisa digunakan untuk penyakit tertentu. Nah, di sini ada koleksi lengkapnya, lalu visualisasi data, nanti ada lihat statistik dan grafik, lalu kita upload gambar. Nah, setelah berhasil masuk, nanti pengguna akan langsung diarahkan ke dashboard yang ini tadi. Jadi, ini sebagai halaman utama dari semuanya. Nah, lalu di sini ada fitur, yaitu fitur tambah barang. Nah, di website ini, inilah dia setelah kita pencet nanti, kita tekan obat saya, lalu kita masukkan tambah obat. Nah, tambah obat herbal ini nanti akan kita disuruh untuk memasukkan eh, tambah obat herbal, yaitu nama, deskripsi, kategori, asal, manfaatnya apa, dan gambarnya. Jadi kita gampang untuk melihatnya apa obat itu seperti apa bentuknya, jenisnya. Dan terdapat fitur tambah barang itu tadi di sini. Lalu ada fitur untuk ini yaitu mengedit. Nah, ini dia tampilannya. Ini tadi yang saya bilang yaitu tambah obat. Nah, di sini setelah kita masukkan, misalnya kita masukkan ini, nanti akan muncul dia eh, detailnya apa, edit, dan hapus. Lalu halaman website ini, koleksi obat herbal ini memiliki dua panel utama, yaitu panel konten utama yang berisi daftar koleksi obat herbal saya, dan satu lagi itu menampilkan nama kategori, asal, deskripsi singkat, dan tombol aksinya. Di situ ada detail, edit, dan hapus. Nah, ini berikut tampilan dari misalnya kita udah memasukkan inputannya apa, obatnya apa, obat herbal apa, dan semuanya, dan dia tampilannya seperti ini, jadi bisa kita lihat. Nah, untuk selanjutnya itu ada edit. Nah, di sini ada fitur edit, di mana di samping detail dan hapus. Nah, edit ini misalnya merupakan formulir lengkap. Jadi, misalnya kita udah memasukkan data, tapi data ini kurang valid atau mungkin kita mau memberikan tambahan lain terhadap data ini agar lebih relevan dan lebih eh, real. Dan jadi kita masukkan tombol edit, yaitu di mana kita bisa dilihat di sini. Kita masukkanlah eh, deskripsinya mungkin kita tambahkan atau yang lain. Nah, di sini dia langsung beda tadi. Yang pertama tadi dia unggah. Nah, di sini dia update yang dimana udah kita masukkan duluan lalu kita update. Nah, untuk selanjutnya itu ada tombol hapus, fitur hapus. Nah, misalnya data yang udah kita masukkan itu mungkin datanya eh, kurang banyak atau data obat herbal tersebut sedikit lebih sulit untuk dijelaskan, jadi kita perlu menghapus agar lebih relevan dipakai oleh users. Nah, fitur hapus ini nanti kita hapus datanya secara permanen. Tapi kalau misal kita tambahkan lagi data tersebut, kita tambah ulang, dia bisa masuk. Nah, ini tampilan kalau misalnya kita klik tombol hapus, di mana nanti akan muncul apakah Anda yakin menghapus data ini. Nah, maka kita oke kan. Nah, ini tampilan dari data dalam bentuk diagram atau grafiknya. Nah, di sini ada beberapa eh, obat-obatan yang sama jenisnya. Jadi dikelompokkan di salah satu di grafik yang sama. Nah, halaman grafik ini menampilkan visualisasi data koleksi dalam bentuk dua grafik. Nanti distribusinya yaitu berdasarkan nanti ada teh, herbal, bunga, atau rimpang. Nah, berdasarkan asalnya ini nanti kalau misalnya kita masukkan lagi ada misalnya Afrika, Asia Tenggara. Nah, di sini kan ada data obat yang sama. Jadi ada tiga data obat yang sama yang dimasukkan dari negara yang sama juga. Jadi di sini muncul data tersebut. Nah, untuk yang ini ada buah, daun, rimpang, bunga, dan teh herbal. Atau kita bisa tambahkan lagi yang lain. Mungkin ini sebagai contoh dari apa pembuatan website saya. Nah, untuk demo aplikasinya kita akan lanjutkan.
eh, 451. Di sini saya menjelaskan telah membuat website yang dimana bagian-bagiannya adalah aplikasi herbal medicine collection. Jadi di sini eh, untuk website ini terkumpul bahwa ada berbagai macam jenis obat-obatan herbal yang di situ tertampil nama obatnya beserta manfaat dan juga deskripsinya, serta asal daerah di mana tumbuhan itu pertama kali eh, ditemukan dan juga bagian perkembangan tumbuhan itu juga. Nah, untuk ini di sini saya telah membuat bagiannya ada main dan juga test. Nah, isi dalam main ini ada Java resource di mana dalam bagiannya terdapat config dan juga controller. Dan entitas di sini yang untuk mengisi entitas dalam website tersebut. Dan repository ini bagian-bagian di dalamnya terdapat list obat-obatan herbal. Nah, selanjutnya di sini nanti kita akan masukkan gambar-gambar dalam jenis obat-obatan. Nah, untuk tes seperti berikut. Nah, di sini kita setelah kita jalankan nanti bisa akan muncul site-nya. Nah, nanti untuk masuk ke dalam Piscot. Di sini kita mulai jalankan ulang saja. Nah, saat kita menunggu, kita bisa menjelaskan bagian-bagian dalam tes. Nanti dalam tes ada config, controller, DTO, entities, interceptor, service, utils, dan juga application test.java-nya. Nah, dalam ini untuk mengetes bagian kita lihat apa dalam websitenya untuk mengetahui error atau tidak. Ini kita lanjut ke npm input. Untuk tampilannya akan muncul sebagai berikut. Nah, kita share dulu tampilan website-nya. Di sini kita masuk login ke dalam website, dan di sini kita bisa lihat semua obat nanti yang akan kita masukkan. Di sini adalah koleksi lengkapnya. Jadi ini untuk website untuk mengelola koleksi obat herbal dengan mudah. Nah, nanti kita bisa tambah, edit, dan hapus data dengan cepat. Dan juga nanti kita masuk ke upload gambar. Kita lalu visualisasi data. Nanti setelah kita masukkan beberapa obat-obatannya, nanti akan muncul visualisasi datanya, diagram statistik dari koleksi obat herbal berdasarkan kategori dan asalnya. Nah, kita mulai saja untuk memasukkan data. Nah, kita masukkan di sini namanya, mungkin kita masukkan ginseng. Kita masukkan ginseng. Lalu deskripsinya itu kita masukkan ini.
langsung salin saja, lalu beri kategorinya dan asal. Nah, manfaatnya juga, kalau misalnya ini kita langsung kita masukkan aja, jadi nanti mungkin akan diperbaiki, jadi mungkin cuma demonya aja. Ini kita kan masukkan gambar. Nah, ini setelah kita masukkan gambar, nanti dia muncul di sini. Nah, ini kita usulkan ini sebagai tes. Nah, berikut dari tampilannya. Jadi di sini ada nama dan kategori asal dan juga nanti deskripsinya. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang udah kita masukkan dan juga nama, kategori asal dan juga deskripsinya. Nah, kita akan menambahkan tambahan lain. Jadi kita masukkan aja di sini ada namanya yaitu Puji Berry. Lalu di sini kita masukkan deskripsi. Dia lalu kategorinya dan asal serta merek atau. Lalu kita choose bentar. Oke, kita belum simpan sebenarnya. Mana ini? Nah, ini. Kita cari gambarnya Ciber. Nah, setelah kita tambahkan eh, nama obat, deskripsi, kategori, asal, dan juga manfaat dan beserta gambar, lalu kita simpan. Nah, karena dia belum langsung masuk ke sini, kita masuk ke Discord untuk memasukkan gambarnya. Nah, hmm, jadi kita bisa memasukkan gambarnya itu kalau misalnya kita dari image. Nah, kita harus masukkan gambar yang udah kita buat itu ke dalam image-nya. Setelah kita move ke image, nanti kita masuk lagi ke uh, website-nya. Nah, di sini nanti kita Control R. Nah, kita muncul di sini itu JBR-nya. Nah, langsung ada kategori dan juga asal. Nah, kita tambahkan satu obat lainnya. Setelah itu kita masuk ke uh, obat yang ketiga, lalu kita simpan. Nah, setelah muncul di sini, kita masuk ke Discord-nya untuk memasukkan gambarnya ke dalam image. Jadi bisa tersimpan. Lalu kita refresh. Nah, setelah itu kita udah dapat ini dan kita akan masuk ke bagian semua obatnya. Nah, kita masuk beranda, nah kita lihat semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa grafik data obat herbalnya jadi distribusi berdasarkan kategorinya.
Nah, di sini distribusi berdasarkan asal. Nah, kalau misalnya kita nanti buat website itu, jadi ada beberapa obat yang dengan asal yang sama dan kategori yang sama, nanti akan muncul di diagram ini. Nah, karena kita baru memasukkan 3, akan muncul 3 yang berbeda. Karena yang di sini ada bentuk buah, dia yaitu goji tadi, lalu akar herbal yaitu ginseng, dan juga rimpang dengan yang tadi itu adalah hmm. Lalu di sini ada asalnya. Jadi di sini ada eh, eh, 3 jenis obat di mana dengan asal-asal yang berbeda. Nanti muncul di sini. Lalu selanjutnya kita bisa lihat, dan ini presentasi dari isi hasil websitenya. Dan kita nanti lanjut ke dalam pembagian-pembagiannya.